Oke, tes 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang ke-6 sebagai kuliah tambahan ya. Insya Allah kita menggunakan platform YouTube juga. Untuk pembahasannya adalah sebagai berikut. Oke, ini dari Teater Bisnis Pariwisata pertemuan ke-6. Sebentar. Oke, ini ya pertemuan ke-6 ya. Ini saya menggunakan aplikasi yang beda lagi. Jika yang pertemuan kelima saya sedang di desktop PC saya ya. Sebenarnya laptop juga, cuman karena udah uzur saya jadikan sebagai desktop PC ya, dengan operating system Windows. Kali ini seperti saya yang biasa, saya biasa menggunakan ini operating system Linux yang sudah menemani saya cukup lama, Ubuntu ya. Oke, jika kemarin kita membahas dari sisi supply-nya, sekarang kita dari sisi demand-nya. Kemarin supply-nya kita bahas adalah MICE ya, Meeting Incentive, Conference dan Exhibition. Jika yang sekarang masih sama ya, masih berjalan di benang merah yang sama di MICE, tapi lebih pada sisi permintaannya atau demand-nya seperti apa. Oke, ini ada pelanggan dan konsumen pada wisata bisnis ya. Jadi yang paling mencolok di sini ada tabel customernya, bahwa karyawan akan berpergian atau memberikan izin bagi karyawan untuk berpergian. Oke, jadi ownernya atau institusinya mensponsori, mensupport kegiatan customernya atau wisatawan bisnis khususnya. Jadi mereka akan santai aja ya. Ini ada perbedaannya customer and customer, maksudnya apa ya? Maksudnya customer dari yang berbisnis, yang wisatawan bisnis, dan yang wisatawan yang leisure ya, yang emang untuk jalan-jalan. Jadi pengusaha atau sponsor organisasi yang biasanya membayar tagihan untuk perjalanan. Jadi semuanya dibayar oleh kantor ya kalau yang wisatawan bisnis. Oke, yang ini karyawan benar akan berpergian melakukan perjalanan dan mengkonsumsi wisata bisnis dan layanan pariwisata. Oke, karyawan dan perwakilan perusahaan yang berpergian biasanya tidak harus membayar tagihan mereka sendiri. Oke, jadi semacam ini ya. Selanjutnya motivasinya ya, pasti karena ada tuntutan ya. Jadi nggak semena-mena, jadi harus ada surat jalannya ya. Ada surat yang mengizinkan dia untuk berpergian gitu. Ini ada contoh lagi beberapa wisata bisnis ya, ada motivasinya seperti apa. Jadi selain berbisnis ada juga ya, mereka kegiatannya adalah shopping, atraksi di destinasi, aktivitas wisata, oke, untuk mengambil keuntungan dari harga yang lebih rendah. Oke. Ini contoh di London ya, Inggris. Dan ini dari Chicago, dari United States. Ini wisata utama. Oke, ini jadi contohnya MICE di sana. Terus kegiatan lainnya ya berbelanja. Ini kita akan membahas tentang belanja ya. Oke, mall, shopping, market sebagai salah satu destinasi wisata. Oke, ini shopping, tindakan membeli barang. Di sini interaksi kompleks pembeli dengan toko, infrastruktur produk dan distribusi, kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik, dan nilai komersial dan budaya. Ini pengertian menurut Dimitris Buhalis ya, 2005. Ini ada beberapa tipe dari seorang shoppers ya. Karakteristiknya, jadi bargain hunters ya, cari-cari diskon ya, namanya juga bargain hunters. Sumbernya dari Farrell 2003. Ini Farrell ini buku-bukunya tentang marketing ya. Kemarin juga saya pernah bahas di kuliah yang lain sih ya, strategi bisnis. Sama, saya menggunakan buku ini juga. Ada tipe browser. Oke, jadi cuma lihat-lihat aja nih, belum tentu beli.
Di compulsive shopper ini kecanduan belanja, kompulsif saat berorientasi pada harga dan mencari barang murah. Convenience shopper, membeli bahan kebutuhan pokok dan produk sehari-hari seperti ini jadi belanja kebutuhan bulanan ya. Yang terakhir cool hunter, yang pertama memiliki barang. Wah, ini misalkan kayak fans gadget ya, device tertentu kayak iPhone mungkin atau fansboy Xiaomi ya, yang the first punya ya, the first one yang paling 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 duluan punya. Tapi yang ini juga mungkin di sisi lain bisa juga otomotif ya. Tapi kalau rumah kayaknya enggak ya. Oke, next, depression shopper. Ini jadi belanja itu sebagai menghilangkan stres ya. Ada yang seperti itu mungkin ya, tapi karena kita melalui platform YouTube interaksinya satu arah nih. Nanti mungkin bisa cek chat atau komen di Edmodo ya, pertanyaan dan sebagainya, tapi nanti dijawab dulu pertanyaan saya yang pertemuan kemarin ya, diisi sebagai ketentuan absensi dan mengikuti perkuliahan saya secara daring melalui platform YouTube. E-shopper, belanja produk pekerjaan wisata online melalui internet. Nah, ini mungkin sekarang sudah jadi hal yang biasa ya. Impulsive buyer, kayak ini menjadi tiba-tiba ya, misalkan lagi belanja masuk sehari-hari atau bulanan, tiba-tiba ada yang kepincut barangnya atau ada yang menarik perhatian langsung dibeli. Itu membeli secara tiba-tiba, immediately, terambil-ambing oleh emosi. Oke. Just looking window shopper. Nah, window shopper ini juga sama ya, cuman lihat-lihat aja. Teleshopper, pembelian melalui televisi. Mungkin ini sekarang udah nggak zaman ya, ini kan viral 2003, sekarang 2022 kayaknya udah jarang ya. Oke, global value that influence the future of shopping in tourism. Oke, value-nya, nilainya ada nilai masyarakat. Feature-nya adalah public service. Kegiatan turis shopping purchase-nya produk that create a sense of community and connect with the community. Oke, ini ada social event atau social tourism ya. Yang value tentang nilai budaya. Genre featuresnya culture more important than money and material possession. Tourist shopping purchase, apa yang dibeli dari wisatawan ya, art, music, film, museum, galleries, concert, cultural tourism, ethnic tourism. Ada lagi ekologi. Secara umum apa sih yang ditawarkan fiturnya? Importance of saving, conserving and protecting natural resources. Oke, product that protect fragile environment and nature friendly product. Tourism ya contohnya. Ada lagi di education. Education is the best investment. Tentang bener banget ini kata-katanya. Product that encourage learning experience, book, guide, video, education, tourismnya kayak sekarang Akang Tete sedang investasi masa mudanya di pendidikan, investasi yang long lasting ya, yang bahkan bisa dipakai lama. Yang value berikutnya adalah family, important of family relation, support and love, product that bond family together. Oh, ini kegiatannya yang bareng keluarga, biasanya mungkin di games atau di wahana-wahana destinasi yang memerlukan satu atau dua orang atau lebih ya. Ada lagi friendship, important of friendship, friends are forever. Tourist shopping purchase-nya produk that allow people to spend time with friends and show appreciation. Ini juga sama ya, mirip kayak yang family tadi ya. Cuman ini mungkin lebih ke satu atau dua orang saja ya, karena friend. Harmony, social harmony, product and service that create social harmony. Kayak event dan tourism. Humanitarianism, caring for other, empathy, human gift. Product that compete with commercial market leader. Elders ya, ini ke arah charity ya. Ada voluntary tourism for those with special needs, subsidies vacation non-profit tourism. Ini semacam apa ya, ada kayak mungkin maraton ya, kegiatan maraton, kita beli
tiket maraton, untuk sustainable tourism ada charity-nya juga di sana seperti itu ya. Oke, ini masih lanjut ya. Ini di global value that influence the future of shopping and tourism. Safety and security, importance of safety, security, social stability, and all order forever. Risk-free product and product that reduce risk. Okay. Comfortable and safe clothing, transportation, sport and kitchen equipment, translating and guiding services, insurance. Spiritually important of inner value, inner peace, satisfaction. Today's shopping purchase-nya spiritual and religious product that allow people to understand their inner self. Nah, dari ini kalau kita pernah dengar inner beauty and inner self ya. And the purpose of life, crystal, tarot card, wah Bible segini dari bukunya seperti ini ya. Kalau kita mungkin dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Love, important of feeling, ethnic and morality, product that generate and touch feeling. Kini puisi ya, poetry, musik, art, romantic, crush, nostalgic, tourism, nature-based tourism. Okay. New marketing strategies to attract shopper to destination. Apa aja sih tools atau yang membuat orang berbelanja di suatu destinasi? Ada strateginya ya pemasarannya. Supertainment, kemudian saya usaha retail dan hiburan. Ini misalkan kayak launching apa ya, bazar dan sebagainya, di situ ada entertainmentnya. Nah, selain ada entertainmentnya, di situ ada tempat, ada booth-booth yang menawarkan produk-produknya ya. Shopping experience, pengalaman belanja unik diciptakan dengan membuat toko terlihat seperti pasar. Oke, ini mungkin ada tema-tema tertentu di suatu tokonya yang menarik ya customer untuk berkunjung dan akhirnya membeli. Event, oke, ini kayak mungkin ada Braga Festival, ada mungkin kalau di ITB tuh dulu ada apa ya, Pasar Seni ITB ya. Ini juga kegiatan-kegiatan yang mengundang banyak animo masyarakat untuk pengen tahu, dan akhirnya pasti akan ada proses interaksi untuk jual beli di sana ya, purchase something. The structure of demand, strukturnya seperti apa, ini juga saya harus pakai tools ya. Mungkin di sini toolsnya kok nggak ada ya. Oke, karena yang kemarin saya pakai Windows ada toolsnya, ini di Linux nggak ada. Apa ini, jadi intinya ke sini ya. Dimension of demand in business, travel and tourism. Ini ada frequency of travel, level of demand a particular destination, level of demand for particular venue, expenditure during the trip, the level of demand for different types of accommodation, duration of the trip, the level of demand for the product and service of particular supplier and intermediaries, purpose of the trip, and the type of business tourism. Oke, ini tujuannya untuk apa nih, dan nanti menghasilkan bentuk wisata bisnis itu sendiri ya. Kemarin kita bahas di sisi supply ada incentive tourism ya. The seasonality of demand, the segmentation of the market on the basis of type of employer, age, sex. Oke, ini juga pengaruh ya, kayak semacam umurnya gitu juga pengaruh ya, waktunya atau saat tanggung bulan gitu ya, awal bulan juga pengaruh ya. Method of segmenting the business travel market, ini juga ada berapa nih, 3, 6, 10 ya. Ini juga kesini frequent versus less frequent traveler. Ini ada yang rutin ya, ada yang enggak. Seasonality of business trip, those who book via agent and those who book directly. Jadi ada yang segmentasinya, ada yang melalui agent, ada yang langsung ya. Purpose of trip, individual, business trip, conference, incentive travel. Ini ada incentive travel di sini ya. Short haul, long haul travel. Ini ada yang mungkin
cuma 5 hari, mungkin ada juga yang kalau kita membuat trade mais itu mungkin minimal 14 hari ya, 2 minggu kan, ada yang dari luar negeri kan. Nationality of business traveler, international versus domestic business travel, gender of business travel, mode of transport used by the business traveler, age of business travel, ini udah ya tadi ya. Ya. Next, factor influencing demand in the generating region and the destination. Ini ada tabelnya seperti ini. Generating region, level of economic development and state of the economy. Artinya apa? High level of economic development and strong economy increase demand and vice versa. Destination level of economic development and state of the economy. Currency exchange rate, ini juga faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Tadi kayak level ekonomi, kalau GDP-nya tinggi otomatis disposable income-nya atau uang yang nganggurnya besar untuk melakukan leisure ya. Tapi kalau GDP-nya rendah ya untuk sehari-hari susah, ya mana mungkin dia mau traveling. Currency exchange juga pengaruh ya, mungkin mata uang kayak sekarang rupiah dengan dolar udah 14.000 itu juga pengaruh. The high relative exchange rates for the generating region against destination makes travel cheaper and import while reducing export to destination and vice versa. Ini currency exchange rate ini pengaruh juga ya, misalkan kita mau ke Amerika gitu ya, 1 rupiahnya 14.000, bingung kan, mungkin kita carinya ke Asia ya, yang nilai mata uangnya tidak begitu jauh ya. Degree of political stability juga penting, political ekonomi politik di suatu negaranya. Political stability is required both the generating region and destination for business travel to flourish. Degree of political stability. Cost of living ini juga pengaruh, nanti biaya hidupnya gimana di sana nih kalau yang mau berwisata ya. Misalkan juga kayak semacam mais itu kan orang-orang ya meskipun dibayar kan, tapi kan ada pakai uang pribadi juga kalau untuk beli merchandise atau mungkin mau nyobain makanan khas daerah tertentu kan. A lower cost of living in the destination zone may well increase the attractiveness the destination for a conference for people from the generating region. Cost of living. Factor influence demand in the generating region of the nation. Ini yang ketiganya, historical and cultural link with particular place. Ini juga pengaruh permintaannya jika ada kayak contoh ya, ada yang pernah ke Curug Dago, di situ ada petilasan Raja Thailand. Nah, otomatis orang Thailand kalau ke Indonesia pasti ke Bandung, pengen cek di situ ya sejarahnya seperti apa. The meaning, the stronger this link, the higher the of business tourism might be expected. Nah, ini yang sangat penting, makanya teman saya juga pernah dulu ada yang membuat ya trip untuk heritage tourism di Bandung tuh, banyaknya expat yang udah berumur ya 60 ke atas, dia ingin lihat dulu komunitasnya atau masyarakatnya dia atau leluhurnya dia pernah ke Bandung, jalan-jalan ke Braga dan sebagainya ya. Destination historical and cultural link with particular places. Industrial structure, okay. Business travel is likely to be greater generating region and the destination which have shared interest in particular product and service. The industrial structure ini juga penting juga. Yang ke akhir ya, government policy and trade relation. Oke, more about government supportnya, mungkin kayak ini contohnya kayak Indonesia Israel ya, nggak ada ya, meskipun kita kalau mau umroh bisa juga ya ke Palestina, padahal tuh uangnya bukan ke Palestina tapi ke Israel ya. Oke, ini terakhir ya, prediksi segmen pasar yang tumbuh ini akan lama ya, mungkin ada yang update terbaru. Nah, ini nanti mungkin buat tugas Akang Tete ya, nanti saya akan kasih tugas di Atmodo berkaitan dengan ini nih, prediksinya, forecastnya seperti apa untuk segmen pasar yang akan tumbuh. Di sini ada Eropa Timur, di mana perubahan politik menyebabkan pertumbuhan wisata bisnis. Wisata bisnis dan negara industri baru seperti Korea Selatan, Taiwan ini udah ya. Korean Wave, wisatawan bisnis dengan durasi waktu terlama. Ini mungkin kayak orang-orang Uni Emirat ya, Saudi Arabia kalau ke Bogor itu lama ya.
Enggak seminggu, tapi kadang minimal 2 minggu. Wisatawan dengan frekuensi perjalanan tinggi, orang yang mengambil paket perjalanan insentif, dan terakhir wisatawan bisnis wanita. Ini ada juga dibahas di halal tourism ya, tentang perempuan. Oke, nanti bisa kita diskusi di platform Edmodo beserta tugasnya yang ini ya. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.